bersama untuk program kita untuk berkebutuhan khusus ini. Oke, hari ini kita kedatangan dua speaker yang luar biasa nih, dua ibu-ibu, orang tua, sekaligus orang yang sangat inspiratif. Yang pertama-tama adalah Ibu Sandra Beryl, ibu dari Diego Beryl. Beliau ini orang tua dari Diego Beryl yang memang kita tahu semua Diego Beryl ini memang salah satu artis untuk visual art di daerah Pelita Kasih. Selamat pagi, Bu Sandra. Selamat malam. Selamat malam. Oh iya, udah malam ya. Saya kayaknya masih pagi aja nih. Semangat ya, semangatnya soalnya. Oke. Sehat Bu Sandra, sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Oke. Tamu kedua, tak kalah istimewa juga ini. Sudah sering bertemu, sering bertukar pikiran, dan juga sangat inspiratif juga. Itu Ibu Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Malam Pak Tommy. Nah, malam Bu Sandra. Malam Bu Dewi. Selamat malam semua. Ibu dari ABI yang juga saya sering lihat nih banyak sekali program-program bandnya tour dengan teman-temannya ya. Tapi sebelumnya ada yang nyapa juga nih. Dari Intan, selamat malam Pak Tommy. Intan, apa kabar Intan? Salah satu yang selalu ada di sini ya. Selamat malam Intan. Oke ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Kira-kira gini, banyak sekali anak kita yang kita tahu punya bakat-bakat tertentu, entah itu di visual art, di sport, atau di performing art. Untuk itu, untuk saya sedikit ada pembukaan mengenai berapa untuk program yang berhubungan dengan cara atau suatu informasi mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, ada 3 kriteria, gifted and talented of special need. Nah, kita mulai saja dengan yang pertama. Nah, by definition-nya, nah, gifted ini biasanya itu memang bisa dikatakan itu memang bawaan dari lahir dari individu. Itu tanpa dipoles, tanpa dikasih suatu pengertian atau suatu apa, itu memang dia sudah bawaan dari lahirnya memang punya satu keahlian atau karakteristik tertentu. Jadi memang kalau kita tahu tuh kadang-kadang kita tidak tahu nih nanti gifted-nya di mana. Nah, jadi kita bisa melihat kalau gifted itu memang sudah menjadi karakteristik atau bawaan siswa. Nah, yang kedua ada talented. Talented itu melalui proses pelatihan yang berkesinambungan sehingga menjadi seorang ahli di bidang area yang dilatihnya. Nah, ini banyak berperan juga nih sekolah-sekolah tuh biasa tuh salah satunya itu adalah bagaimana menemukan minat dan bakat siswa. Itu biasa tuh program-program individu berkebutuhan khusus itu memang harus tuh ada program yang mencari minat dan bakat, atau sekarang itu lebih dikenal dengan potensi dan bakat. Nah, melalui tes tertulis, by proses ya, melalui tes tulis dilakukan oleh profesional seperti psikolog dan ahli tesnya lainnya. Nah, memang kita kadang-kadang itu di sekolah itu kita hanya berasumsi, kayaknya nih anak ini jago menggambar ya, oh ini jago melukis ya, oh ini jago olahraga ya, oh ini jago menyanyi dan sebagainya ya. Tapi itu by experience kita lihat seperti itu, tapi kita harus dikuatkan oleh data juga. Jadi fakta dan data itu harus ada dua yang harus disinergikan. Jadi data itu hanya dilakukan oleh profesional ya, seperti tes IQ, tes minat dan bakat, itu biasanya dilakukan oleh profesional-profesional yang ahli di bidangnya. Mereka punya tools atau punya instrumen untuk melakukan hal itu. Nah, kedua, di sekolah kita menunjukkan bakat dan potensinya yang extraordinary. Kadang-kadang tuh memang di sekolah tuh kita sering lihat tuh ada anak tiba-tiba nyanyi sendiri, atau mungkin ada juga yang menyendiri tapi melakukan hal suatu kegiatan drawing, atau senang sekali yang lari-lari, itu hal seperti itu. Nah, tugas dari sekolah dan guru itu bagaimana mensinergikan bakat itu menjadi suatu hal yang menarik dan berpotensi. Atau juga mungkin yang ketiga dari tempat kursus atau lomba-lomba yang diikutinya. Kadang-kadang tuh orang tua sering memberikan informasi, oh anak saya tahu nih dulu pernah juara ini, pernah ikut lomba ini dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari informasi yang kita dapatkan. Nah, dari karakteristik individual yang sering terlihat berbeda dari individual lainnya. Nah, ada beberapa anak yang kadang-kadang kita tangani bersama itu,
kadang-kadang dia mempunyai suatu skill tertentu ya, mungkin di beberapa tempat di DPK itu saya tahu sekali itu yang namanya Ali tuh. Kalau namanya menjahit itu benar-benar menjiwai menjahit dan sebagainya. Terus juga saya punya murid yang namanya Wilson. Wilson itu kalau dulu disuruh menata buku itu benar-benar sangat-sangat apik dan rapi ya. Jadi kadang-kadang tuh sering sekali kita lihat tuh dia Wilson itu memang kalau dikerja dulu pengalaman kerjanya tuh banyak sekali bergerak di bidang data entry dan sebagainya. Dan juga terakhir adalah dari pengamatan orang tua. Orang tua tuh mungkin dari lahir tahu ya. Nah, sesi terakhir ini nih yang kita lihat nih yang akan menjadi hal yang menarik untuk kita bicarakan bersama. Ya, karena dengan dua speaker ini kita akan lebih banyak tahu. Nah, yang terakhir yang saya mau bicarakan aktivitas yang ada di individu berkebutuhan khusus. Nah, kadang-kadang itu karena banyak sekali sekolah-sekolah itu kita lihat tuh yang sekarang ini punya program performing arts seperti musik, tari, pantomim, vokal, band dan sebagainya, atau sport dan physical activities lainnya. Yang terakhir seperti di DPK ini juga sering kita lihat juga ada yang program seperti melukis, membatik atau apapun yang bisa dilihat untuk program yang berhubungan dengan visual art. Oke, untuk itu saya rasa sedikit bridging atau perkenalan untuk dua materi atau dua pembicara kita yang ini. Kita langsung ke sesi pertama untuk program visual art dengan Ibu Sandra ya. Oke, Bu Sandra ya. Kita bicara santai deh Bu Sandra ya. Nah, videonya kita lihat dulu. Saya sekarang video dari Bu Sandra tentang Diego Barrel. Oke, silakan. Leo. Oke, luar biasa sekali nih.
Jadi untuk audiens ya, kalau nanti ada pertanyaan nanti di akhir sesi saja. Jadi mungkin sudah speaker pertama dan speaker kedua. Gitu ya, Bu Sandra. Kita ingin tahu nih, Bu Sandra, sedikit informasi mengenai perjalanan mencari sekolah yang tepat nih untuk Diego itu seperti apa sih, Bu Sandra? Pasti up and down-nya pasti ada ya, Bu Sandra ya. Mungkin orang tua di sini juga ingin tahu nih bagaimana nih perjalanan mencari sampai ketemu bakat dari seorang Diego yang tadi luar biasa sekali karya-karyanya. Iya. Gimana Bu Sandra? Iya. Jadi membutuhkan sebenarnya proses yang cukup panjang ya Pak, dari mulai kami masukkan playgroup, sekolah umum, karena terus terang tidak mudah untuk mencari sekolah yang tepat untuk anak-anak seperti Diego atau anak-anak kebutuhan khusus ini gitu. Jadi sempat kami masukkan ke playgroup anak-anak yang normal. Nah setelah itu what's next ya, setelah dia masuk ke playgroup, akhirnya masuk ke TK. Kami mencoba mendaftar ke sekolah yang memang menerima juga sekitar 10-20% dari murid-muridnya itu anak berkebutuhan khusus gitu. Ada di, tidak saya sebutkan nama sekolahnya, tapi ada di daerah Kemang. Dan kami mendaftar, tapi tidak naik-naik itu daftarannya. Kami menanyakan ke mereka, kenapa ini? Iya, soalnya ada orang tua yang tidak memberikan informasi kalau anaknya kebutuhan khusus. Setelah masuk ke sekolah tersebut, baru kami tahu bahwa anaknya memang butuh terapi. Nah, itu yang membuat daftar kami tidak naik-naik. Ya, gitu. Dan akhirnya kami masukkanlah ke sekolah SLB yang di daerah Bangka. Sambil terus mencari sekolah yang tepat untuk Diego, dan itu cukup lama, it takes 6 years ya, 6 tahun. Dan akhirnya iya lama juga sampai dia akhirnya ya seperti sekolah biasa, cuman dan itu lebih cocok sebagai slow learner, untuk anak-anak yang slow learner. Tapi karena kami belum mendapatkan sekolah yang cocok dengan Diego, yang dibutuhkan oleh Diego, maka kami ya udah biarkanlah dia di situ. Dan akhirnya sampai satu waktu kami setelah 6 tahun dan selesai juga seperti tamat SD begitu ya, akhirnya dan kami kemudian mencari mulai lagi kami explore lagi cari sekolah, dan akhirnya kami sampai di satu tempat yang mereka hanya menerima anak-anak autis, tidak bisa menerima anak dengan case-nya Diego, Down syndrome. Karena tidak ada pengajarnya, nanti tidak tercapai apa yang menjadi target orang tua seperti itu. Dan akhirnya kami tanya, siapa ya yang kira-kira bisa Ibu kenal gitu, dan akhirnya diberikan, saya harus menyebutkan, coba kontak dengan Pak Tommy. Kami minta alamat sekolah di Daya Pelita Kasih ya, saya harus menyebutkan karena memang this is the truth ya. Jadi kemudian pergilah kami ke sekolah Daya Pelita Kasih, dan kemudian dilanjutkan assessment, dan ketemu juga dengan Ibu Lita ya. Kemudian ya, sampai saat ini masih terdaftar sebagai siswa Daya Pelita Kasih. Gitu. Jadi itu perjalanan cukup panjang ya. Cukup panjang Pak, betul. Dan juga emang mungkin harus waiting list juga, sebenarnya uncertainty juga tuh ya Bu Sandra ya. Pasti tidak pasti, harap-harap cemas juga tuh nunggunya tuh kayaknya tuh. Iya Pak. Betul. Nah, terus kenapa melukis Bu? Apakah dari background dari keluarga Bu Sandra, atau mungkin ya Pak Edi ya, dari mana jiwa seni itu yang memang, kalau Pak Edi saya tahu tuh dia rambutnya gondrong dan seorang gitaris. Tapi ini kan berupa visual art ya. Jadi gimana Bu kalau bisa ada dari, mungkin kadang-kadang kita mungkin ada faktor dari keturunan dari keluarga, tapi apakah emang sesuatu yang mungkin karena digali atau bagaimana Bu Sandra ya? Iya, kalau saya lihat sih dari keluarga saya sih nggak ada gitu ya. Kalau dari Pak Edi ya mereka seneng gambar, dari kakeknya saya juga sempat ada satu lukisan kakeknya, tapi bukan melukis ya, pelukis lah ya kalau saya bilang ya, tapi senang, punya hobi melukis seperti itu. Dan ya melalui, nah bakat ini kami temukan ya waktu Diego bersekolah ya di Daya Pelita Kasih, di mana waktu dia bersekolah kan semua ekskul ya itu diterima, seperti kayak
selain melukis, kemudian ada membatik, dan musik juga ya, dan ada beberapa itu mereka kan masuk ke situ. Nah dari dimotivasi seperti itu akhirnya jadi kelihatan gitu bakatnya cenderungnya kok melukis gitu. Dan akhirnya ya itu yang kami diskusikan ya dengan sekolah. Ini sepertinya dia cenderungnya ke visual arts, yaitu melukis. Dan jadi kalau sedikit boleh, dengan karakteristiknya Diego ini kan kalau dari Down syndrome itu tanda kutip agak picky juga ya Bu Sandra ya, memilih sesuatu ya. Pas ketemu yang hal seperti melukis itu berarti Diego tuh merasa menemukan sesuatu dari jiwanya dia ya, seperti itu ya. Dan dia tekun ya, menjiwai dan sangat-sangat fokus ya, dan kelihatan dari hasil-hasilnya tadi kan. Dan saya pikir itu memang kalau lihat tadi sampai ada lukisan laku di beberapa tempat tuh kan berarti apresiasi masyarakat dan mengerti, apalagi masyarakat seni ya sudah tahu, berarti kelihatan sekali jadi bakat melukisnya di situ ya Bu Sandra ya. Iya. Oke. Nah pastinya nanti kan pasti waktu perjalanan mencari sampai ke titik sekarang ini itu ada masa-masa sulit juga ya Bu Sandra ya. Kira-kira gimana tuh yang kalau boleh sharing dengan kita semua tuh bagaimana tuh? Iya, semua itu memang nggak ada yang instan ya Pak Tommy ya. Dari mulai cari sekolah semuanya tuh butuh proses, jadi butuh kesabaran, proses tentunya dengan doa ya, minta petunjuk dari Tuhan supaya kita dapat tempat yang tepat, guru-guru yang tepat, pengajaran yang tepat untuk anak ini sambil kita mencari apa sebenarnya. Dan kami juga punya keyakinan bahwa sekarang itu dengan semua itu bukan kebetulan, tapi by the reasons, dan dia punya rencana di dalam hidup setiap orang. Mau seperti apa dia, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap orang. Nah, itulah jadi begitu kami Diego bersekolah di mana, di Daya Pelita Kasih itu kan seperti yang tadi saya ungkapkan, seperti dia dijebloskan untuk coba berenang, ya olahraga berenang, lari atau membatik. Nah dari situ akhirnya kelihatan dia lebih fokus ke visual artnya, melukis. Nah ya di dalam mencari bakatnya ya kita harus sebagai orang tua ya kita harus telaten, sabar ya, bekerja sama juga dengan sekolah, dalam hal ini dengan gurunya Pak Hari. Seperti apa kira-kira? Mulai dari green, saya bilang sih dari awal ya Pak Hari itu yang mengajar, dan bukan hanya banyak, dia menuntun juga, memberikan informasi harus seperti ini, harus seperti ini, dan step-step itulah yang kami kami lakukan ya berdua juga dengan Diego ya, saling ya bertiga ya, kalau di orang tua semua keluarga kita semua saling mendukung lah, dan itu adalah proses yang ya satu hal yang penting juga untuk Diego juga gitu. Jadi dia merasa dia itu disupport gitu. Ya, oleh jadi keluarga inti ataupun keluarga besar ya, oma, opa. Peranannya sangat mutlak sekali ya dari support itu ya. Harus itu ya. Iya. Nah, kalau secara itu kan, kalau dalam hal ini kan kita melihat Diego tuh sekarang tuh udah punya suatu confidence, kepercayaan diri sendiri tuh ya, sangat luar biasa. Nah, dari situ apakah bisa kelihatan tuh ada added value nggak, nilai tambah tuh? Apakah dia lebih mandiri, kemudian kadang-kadang lukisan tuh kan laku juga, dia tahu tuh sekarang udah laku tuh, tahu uangnya berapa dan sebagainya, itu karena dari suatu bakat tuh. Itu nggak Bu Sandra ya? Iya, betul Pak Tommy. Jadi melukis itu di samping membuat kepercayaan diri Diego tambah ya, juga motoriknya. Jadi secara tidak langsung ya melukis, bergerak, nah itu motoriknya juga terlatih jadinya. Dan dia membuat dengan seiring mengikuti pameran, lukisan itu dibeli, dan di samping
media kanvas, kami juga mencoba melakukan ya terobosan lain, coba tidak dengan kanvas tapi dengan media yang lain, seperti misalnya tas kanvas coba, atau kita print lah sebagai bantal cushion gitu ya, seperti itu. Jadi ya, itu juga menambah secara tidak langsung menambah rasa percaya diri Diego gitu. Dia merasa oh I'm an artist gitu. Saya bisa berbuat sesuatu yang apa ya saya jadi dianggap gitu loh. Oh, oke. Diego apa dari sisi Diego ya. Jadi percaya dirinya jadi bertambah gitu. Dan ketemu orang baru, ketemu ya, sosok baru, dan pameran dan sebagainya. Kalau pameran, ya dia berani bertemu dengan orang ya, dengan ya keterbatasan untuk berbicara tidak seperti kami lah ya, kita ya orang yang ini normal gitu. Tapi dia berani tampil dan ini lukisan saya gitu. Dia berani menunjukkan bahwa oh ini hasil karya saya gitu, mengajak orangnya foto, dan ya itulah membangkitkan ini buat saya itu suatu ya kemajuan yang harus saya syukuri ya, harus kami syukuri gitu. Iya. Karena saya pikir dengan kesempatan baru, ketemu orang baru, kemudian challenging baru, sesuatu yang berbeda ya. Iya, betul. Otomatis itu bukan by instan ya, secara bertahap itu langsung lebih dewasa ya. Jadi karena kan tidak satu aktivitas yang rutin ya, sekolah rumah, tapi lebih karena terbuka ya. Dan itu Daya Pelita Kasih sering tuh ya, tiap tahun dulu sebelum pandemi adakan pameran lukisan ya. Sampai ke Bali juga. Ke Bali, iya. Wah luar biasa sekali ya. Yang terakhir tuh pandemi terakhir kapan tuh pamerannya Bu Sandra kemarin? Yang di Departemen Sosial itu terakhir itu ya? Oh iya, itu pada waktu pandemi. Jadi ya baru-baru aja tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi hari disability internasional sama-sama Ibu Dewi juga. Jadi itu ketemu ya dengan Menteri Sosial ya Bu Risma ya? Betul. Jadi ada 4 lukisan yang dipilih ya katanya oleh kurator gitu. Jadi kami mengirimkan lukisannya dan dipamerkan di situ. Dan ya pada hari pertama sebelum pembukaan itu kami Diego bertemu dengan Ibu Menteri Sosial gitu, Ibu Risma, dan sempat ada dialog juga sampai kemudian itu juga ada dinner. Jadi ibu itu mengundang ya, Ibu Menteri mengundang rekan-rekan atau networknya gitu di situ, dan saya ajak juga Diego, pelukisnya diundang. Oke. Kalau Diego sudah sering sekali lihat pameran ya Bu Sandra ya. Apresiasi dari masyarakat itu seperti apa Bu dengan anak disabilitas dengan karya-karyanya itu? Karena itu lebih bagaimana tuh? Sekarang kan udah bertahun-tahun ikut pameran lukisan itu kan pasti ada perubahan-perubahan dari bagaimana menurut Bu Sandra kalau masyarakat umum sekarang itu melihat anak-anak disabilitas dengan karya-karyanya seperti apa Bu Sandra? Iya. Dari mereka yang datang untuk lihat pameran itu mereka jadi terbuka ya Pak Tommy ya. Mungkin ada anak atau keluarga mereka ada yang mempunyai case yang sama. Mereka jadi ya realize, aware bahwa masing-masing orang itu ya punya diberikan Tuhan kelebihan ya, tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang normal menurut kita. Hanya diberikan sesuatu yang luar biasa, tapi kepada mereka yang berkebutuhan khusus itu disitulah justru kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan gitu ya lewat hasil karya anak-anak itu. Jadi sudah saya lihat sih mereka sudah mengapresiasi ya Pak, dan justru luar biasa gitu loh, mereka malah yang wow, yang sangat-sangat kagum gitu ya. Kenapa saya bertanya di pertanyaan ini? Karena acara webinar kita terakhir dengan DPK yang kemarin itu dengan Ibu Ratna Presiswan itu
satu kata yang sangat menarik dari Bu Ratna sampaikan ke saya itu, jangan beli karena kasihan. Iya. Oh, itu sangat itu satu statement yang saya pikir luar biasa sekali ya. Jangan beli karena kasihan, karena siapapun juga tidak mau seperti itu ya. Jadi lebih ke arah inilah seni yang harus diapresiasi, dan itu effortnya ada, dan mereka harus tahu bagaimana proses dari pertama goresan tinta sampai menjadi hasil karya ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu satu statement yang sangat-sangat luar biasa menurut saya kan. Jangan beli karena kasihan seperti itu. Betul, ya. betul. Saya setuju sekali itu Pak Tommy dengan statement itu, gitu. Karena itu juga yang kami lakukan ya sebagai orang tua yang karena kami tidak bisa mengharapkan sekolah itu udah cukup membantu gitu. Jadi orang tua juga harus bergerak untuk ini apa yang harus diperbuat untuk anak ini. Akhirnya kan dibalikkan lagi ke masing-masing orang tua kan. Kami bersyukur menemukan sekolah seperti ya Daya Pelita Kasih ini gitu ya. Jadi bakat ini ditemukan, dikembangkan juga. Nah, sekarang orang tua apa ininya? Peran orang tua pun harus ini gitu. Jadi dan kami juga di dalam memasarkan hasil karya Diego, kami bahkan kita tidak mau menunjukkan Diego ini seperti apa gitu, karena jangan beli, saya setuju sekali, jangan beli karena kasihan gitu. Even antar teman kamu harus kagumi, dan kamu merasa kamu harus lihat how worth it is gitu loh. Ini artinya seperti apa, dan kamu worth juga untuk membeli gitu. Anda tuh worth untuk membeli hasil karya Diego ini, bukan karena kasihan dia anak kebutuhan khusus loh. Itu yang selalu saya tidak mau dengar, dan saya tidak pernah bila perlu saya menghindar gitu. Jadi kamu cukup mengagumi, kalau senang ya mau membeli ininya hasil karyanya, tapi jangan embel-embel dengan kasihan. Art is art gitu. Jangan ada ini embel-embelnya. Itu yang saya setuju sekali memang Pak statement itu. Iya. Kemudian gini, pastinya kan dari hal seperti pengalaman-pengalaman ini yang memang suka dukanya pasti ya Bu Sandra ya, pasti ada ya. Nah, itu kira-kira kita kalau bicara dengan related dengan tema hari ini tuh mengenai parents ya, edition ini, kira-kira saran dari Bu Sandra tuh ke parents yang mempunyai anak berkebutuhan khusus yang mungkin belum mengenal dan tahu bakatnya, kemudian bagaimana nih kalau Ibu Sandra punya saran dari sisi point of view parents itu seperti apa ya? Iya. Jadi jika kita mempunyai anak istimewa, anak berkebutuhan khusus, pertama kita harus menerima, dan kemudian kita harus realize bahwa yaitu Tuhan menghadirkan seseorang yang punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Siapa? Teristimewa juga untuk anak-anak kita, justru malah anak-anak ini adalah anak-anak yang diberkati menurut saya, dan yaitu kita harus menerima, kita harus bisa menerima penuh kasih kepada mereka, dan kita harus terus konsisten. Kita harus konsisten ya begitu kita semua butuh proses ya Pak Tommy ya. Jadi kita harus konsisten seperti itu. Kita harus melihat bakat dia, dan begitu kita melihat itu adalah misalnya melukis atau apapun dalam musik ya, kita fokus untuk mengeksplor, bukan hanya situ aja, tanpa harus memaksa anak itu, karena kita kan tahu mereka punya keterbatasan. Tapi terus kita upayakan dengan tidak lupa. Yang utama adalah kita doakan. Jadi apa yang kita lakukan, kita upayakan, itu kita doakan, karena selebihnya itu kita tidak tahu kan, kita serahkan kepada Tuhan. Iya. Itu Pak Tommy. Iya. Grateful juga, bersyukur ya, grateful juga. Iya, betul. Kita harus grateful. Ya, itu. Dengan menerima kan apa yang terjadi, kita doakan yang kita bisa lihat, bersyukur bahwa kuasa benar-benar bekerja di dalam apa yang kita usahakan. Gitu ya Bu Sandra, luar biasa sekali ini. Waduh. Saya yakin banget. Kalau bisa
audiens tepuk tangan semua nih di sini. Jadi oke. Tapi kalau dari perjalanan itu mungkin ada kira-kira ada bisa di-sharing itu sudah kemana saja sih karya-karya Diego ini pamerannya Bu Sandra? Iya, Mungkin tadi sempat mention mengenai Bali ya, kemudian juga di beberapa tempat lah pastinya tuh iya, pameran-pameran ini ya itu ya. iya, banyak sekali ya bersama sekolah kan waktu itu ke Betul betul Bali ya. juga ke Alila Hmm. Seminyak Pak Tommy tahun Oke 2017 itu juga oke. bersama sekolah Alila dari Seminyak, Pelita iya. Kasih. Ya, Iya, di Alila betul. Seminyak waktu itu. Ya. Nah, dan sekarang ini kan seperti ada tadi Bu Sandra mention mengenai ada breakthrough ya, suatu hal yang progresif bukan hanya di berbentuk kanvas lagi tuh ya. Apa aja Betul. yang berbentuk apa saja itu Bu Sandra kira-kira yang bisa Ya, di-sharing jadi ke kita? berupa tote bags dengan Tote berbagai bags. ukuran, ya langsung Oke. di ya hand painted di di tas tersebut gitu. Oke. Kemudian Oke. tumbler, Tumbler. ya tumbler dan kemarin kita juga lihat wah kayaknya bagus juga nih Bu kalau kita print gimana ya coba aja gitu dan puji Tuhan Diego itu selalu kooperatif kita diskusikan jadi bukan orang tua aja oh kita ini gitu enggak ya kita bikin ini kita diskusikan dengan Diego dia merasa nyaman dia Melibatkan Diego melakukan juga itu ya pasti ya. iya Pak kita harus melibatkan jadi kita aja dia bicara karena kita juga ya mungkin Pak Tommy tahu kita memperlakukan Diego bukan seperti ya aduh anak yang harus dikasihani ya. Maksudnya kita ajak dia bicara, ajak diskusi ini gimana Go dan dia sangat antusias sekali gitu kalau membicarakan mengenai lukisannya gitu kan medianya apa dan dia cukup antusias dan ya itu kita bekerja sama coba kita di tas, coba kita di tumbler dan dia dengan sukacita melakukan semuanya itu gitu Pak. Oke. Itu pasti Bu Sandra dengan apalagi tahu lah kapan dia momentumnya lagi happy, lagi ingin gambar, itu udah pasti ini sendiri ya pasti ya. Iya dan iya setiap hari sih Pak. Jadi setiap hari ya. Ya kami tanyakan selalu kami berdua tuh selalu biasanya kan selalu Pak Edi ya yang menemani gitu kan. Kami selalu tanyakan ini mau melukisnya kapan gitu. Habis makan siang ya sudah. Jadi setiap habis makan siang itu jadi kayak satu rutinitas gitu. Saya harus bekerja. Saya harus bekerja melukis. Apalagi waktu dia melukis. Jadi setiap hari dia melukis di tas itu ya di atas tas itu. Kemudian ya dengan berbagai inilah Pak media lah dan dan bila lukisan itu tas itu misalnya ada yang memesan itu saya selalu infoin kok ada yang pesen nih 10 gitu kira oke gitu dan dia sangat ini sekali dia bantu kita packing untuk dikirim itu dia senang ya sampai kita tulis thank you gitu dia yang menandatangani seperti itu Pak jadi dia dilibatkan sampai dikirim dan dia tahu oh uangnya itu udah masuk ya gitu saya buka rekening ya Pak atas walaupun atas nama saya untuk dia oh uangnya udah masuk ya asik dan kami semua kadang ya oke aku yang traktir dengan bangganya gitu ya dengan iya betul Pak jadi dia tuh generous gitu ya udah ya. Iya aku yang traktir gitu dan kami juga sometimes seperti kayak opanya jangan opa bisa jangan saya bilang jangan itu adalah satu kebanggaan dari Diego bukan sesuatu yang kasihan dia usaha gini tidak biarkan dia merasa bahwa dia mempunyai sesuatu yang bisa dia share ini adalah satu pelajaran juga untuk Diego gitu. dan ya itulah ya Pak yang dilakukan sampai sudah traktir ya sampai ke level itu ya Bu. Sampai traktir Pak. Jadi kita sudah traktir ya. Iya, omanya makan sambil merebus mili gitu ya, oma gitu. Tapi saya bilang tidak, jangan. Dia bangga, dia merasa kayak I can do something gitu ya, yang untuk my family, untuk my oma, untuk my opa kayak gitu. Ya, waduh, sampai saya pikir sangat ikut senang nih Bu Sandra nih. Sampai saya pikir lihat Diego sekarang memang saya jarang ya nggak setiap tahun ketemu ya nggak setiap bulan tuh Diego tuh sekarang tuh dari awal tuh sekitar 7 atau 8 tahun pertama tuh masih pemalu kemudian takut ketemu orang ya sampai sekarang betul Pak Tom. Kalau saya dari praktisi dari dunia pendidikan tuh inilah yang kita cari tuh sebenarnya Bu Sandra karena bagaimana mengkombinasikan apa yang kita latih secara teori di sekolah itu kemudian dikembangkan kolaborasi dengan pihak orang tua. Jadi praktek, teori, praktek, dan akhirnya kan kelihatan sendiri tuh sinergi antara sekolah dengan pihak
pihak rumah tuh akhirnya menjadikan satu Diego yang sekarang ini. Oke, saya ikut happy dengan Bu Sandra dan keluarga. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih juga kepada Sekolah Daya Pelita Kasih, Pasti. guru-guru yang mengajar di juga Pak Hari ya, terutama Pak Hari yang menemukan bakat itu sebenarnya, dan terus-menerus dengan kesabaran itu improve gitu apa yang sudah dikerjakan Diego. Bagaimana kalau dengan teknik ini, dengan teknik baru, itulah yang selalu. Terima kasih banyak ya Pak Hari ini. Iya. Nah, ada peribahasa nih Bu Sandra. Di puncak suatu bukit itu starting the bottom of the next mountain. Nah, jadi kira-kira tuh ke depannya tuh apa tuh harapannya Bu Sandra? Udah nyampe di level ini, apa yang kira-kira harus dicapai oleh Diego secara mungkin yang harapan orang tua, tapi kan itu satu harapan Diego juga pasti ya Bu Sandra. Kira-kira apa Bu Sandra? Harapannya pertama lukisannya bisa diterima banyak orang, dan kedua Diego itu sudah mulai melihat kalau lukisan itu bisa go internasional gitu. Go internasional. Jadi sudah. Okay. Jadi ini ada Bulita sini, Bulita go internasional Bulita. Jadi kalau bisa sampai keluar gitu, ikut pameran yang di luar bagaimana. Malam Bulita. Malam Bulita. Itu yang selalu. Selamat malam. Bu Sandra, terima kasih sudah hadir ya. Pak Tommy, terima kasih. Iya, Bu Lita. Ada harapan dari Bu Sandra bagaimana tuh lukisannya go internasional tuh, Bu Lita? Saya dukung. Pasti bisa ya, Bu Sandra. Pasti bisa ya. Pasti. Ya, kita semoga ya Bu Lita. Dengan 2022 ini pasti itu. Usaha kita bersama ya, dengan doa semua. Iya. Semoga ya. Jadi visual art painting masih jalan ya Bu Lita ya? Terus ya? Masih tetap berjalan. Diego juga masih datang ya, Ibu ya. Jadi mungkin banyak orang tua di sini mungkin ingin tahu nih. Ya, teknik-teknik yang baru gitu ya dari Pak Hari. Selalu tekniknya dikembangkan. Oke. Dan Diego sangat menyenangi kebersamaannya dengan Pak Hari ya, Bu. Pak Harinya nggak ada di sini ya? Bu Sandra dan Pak Edi luar biasa juga. Mana Pak Hari di sini? Bu Sandra dan Pak Edi luar biasa. Oke. Kita menjadi inspirasi untuk orang tua yang lain. Iya, betul. Karena di sini mungkin kita tadi mendengar sendiri ya Bu Lita, perjalanan dari Bu Sandra Pak Edi itu nggak mudah ya. Sampai menunggu 6 tahun. Untuk dapat sekolah tuh lama ya. Proses. Saya masih ingat Bu Sandra di awalnya kan Bu Sandra sebenarnya ingin Diego mendalami musik ya Bu Sandra ya. Iya, waktu itu sempat. Ya. Tapi kemudian setelah digali bakatnya, potensinya itu yang muncul di visual art. Ya. Betul. Oke. Mungkin di sana mungkin nanti kita ada sculpture juga ada ya Bu Lita nanti ya, kayak seperti mematung dan sebagainya ada ya di sana ya. Kalau ada bakat keramik. Itu keramik. Batik. Oke. Waduh, kita nanti kalau orang tua kalau ada pertanyaan bisa di kolom chatnya. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan sudah sesi kedua nih. Oke, Bu Sandra, Bu Lita. Terima kasih banyak Bu Sandra. Salam untuk Diego, Pak Edi. Oke. Terima kasih semuanya. Itu tadi suatu real experience lah dari seorang orang tua Ibu Sandra Beryl, yang orang tua dari Diego, yang memang Diego ini memang punya bakat di visual art. Nah, memang selanjutnya kita lihat satu lagi nih yang berbakat di performing art. Kita mulai saja dengan Rio-nya, kan Rio. Grup band Amstar terdiri dari 4 personil, yaitu Abi di keyboard, Sinta di bass, Ervita di drum, serta Arya di vokal. Sekilas keempat personil grup band ini terlihat seperti remaja pada umumnya. Namun siapa sangka, keempatnya merupakan penyandang autis.
Kekurangan mereka dalam berkomunikasi nyatanya tidak menyurutkan minat mereka untuk terus menunjukkan kemampuannya di bidang musik. Waktu saya mengajar itu emang mereka beberapa udah jadi kan ya. Jadi kalau kesulitannya itu hanya di komunikasi kadang ya. Kalau untuk bermain musiknya sih nggak ada kendala seperti itu. Semangat dalam berlatih membawa grup band yang dibentuk sejak tahun 2012 ini meraih beragam prestasi. Seperti tampil di rangkaian kegiatan APEC di Bali tahun 2013, hingga mendapatkan predikat Most Touching Voice Award untuk kategori grup band di acara Autistic Talent Gala di Hong Kong bulan Desember 2015 lalu. Keberhasilan yang diraih oleh para remaja ini tentunya tidak lepas dari para peran orang tua. Para orang tua yakin anak-anak mereka memiliki banyak kelebihan di balik kekurangan yang dimiliki. Stigma anak autis itu kan individualistik gitu, tapi ternyata dengan musik mereka bisa berkomunikasi secara gaya mereka sendiri. Jadi mereka tahu kapan harus berhenti, kapan yang temannya leading, kapan yang temannya harus bergantian bermain. Itu jadi musik merupakan bahasa universal buat mereka. Harapan kami ya anak-anak bisa bermain semakin baik, semakin harmoni, sehingga bisa menjadi satu karya mereka. Hingga mungkin awal-awal masih harus banyak bimbingan, makin lama mungkin mereka sudah mampu untuk menggabungkan sendiri, berkreasi sendiri menjadi satu karya mereka. Tidak hanya piawai bermain musik, Abi, Arya, Sinta, dan Ervita ternyata juga pandai bermain film. Film layar lebar penderita autis berjudul I Am Star yang mereka bintangi mendapatkan penghargaan untuk kategori skenario terbaik dari Oregon International Film Awards. Keempat remaja ini menjadi bukti bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa berprestasi lewat caranya sendiri. Yuvien dan Novitasari, Rizky Abadi melaporkan untuk NET. Jempol. Oke, itu satu video yang luar biasa. Ya, boleh tepuk tangan nih semuanya nih di sini nih. Halo Bu Dewi. Malam Pak Tommy. Apa kabar Bu Dewi? Tetangga tapi nggak pernah ketemu ya. Oke. Ini memang Bu Dewi, apa sih filosofi I'm a Star Band itu? Ada filosofinya? Boleh diceritakan sedikit Bu Dewi? Apa ya sebetulnya itu nama dadakan ya. Jadi waktu itu Abi main musik dari umur 7 tahun kayaknya, yang dia baru sering, sebenarnya belajarnya dari umur 4 tahunan Pak Tommy, tapi mulai sering saya tampilkan di beberapa kesempatan tuh dari SD. Nah setelah itu dia awalnya berpasangan dengan Arya, setelah di SMP berpasangan sama Ervita, sering ngisi acara di beberapa kota, sampai akhirnya saya dapat tantangan nih dari seorang penyelenggara acara untuk acara Hari Autis. Dia bilang, Bu Dewi, Abi sering tampil duet sama temennya, gimana kalau bikin band gitu. Saya pikir kesempatan itu nggak datang 2 kali ya Pak Tommy. Jadi ya saya pikir ya sudah, coba aja gitu. Saya coba, saya kumpulin teman-teman siapa yang mau gitu. Awalnya sih takut juga, soalnya kan mereka sulit berkomunikasi satu sama lain. Tapi ternyata lewat musik mereka punya chemistry sendiri, kayak pakai bahasa kalbu katanya. Oh gitu justru nyambung banget gitu. Nah setelah beberapa kali latihan, namanya apa gitu, nama bandnya apa. Waduh, saya nggak tidur tuh Pak Tommy, saya cari nama apa ya. Akhirnya kita pilih nama I'm Star karena sebetulnya itu untuk afirmasi ya, afirmasi untuk anak-anak. Jadi supaya
mereka bangga sama dirinya dengan kekurangan yang ada. Sebetulnya itu satu kelebihan gitu. Jadi kita nggak mau mereka merasa rendah diri. Afirmasi untuk mereka bahwa saya bintang. Itu pun juga untuk kami sebagai orang tua. Jadi di mata kami sebagai orang tua bahwa mereka itu bintang untuk setiap keluarga. Itu sih Tommy namanya. Tahun berapa itu Bu? Tahun Star Band tuh? Berdirinya 2012. 2012 ya. Ya. 2015 sudah ke Hong Kong ya, luar biasa. Ya. Ya itu Pak, kesempatan lagi ya. Kesempatan lagi. Jadi prinsip saya, iya boleh. Prinsip saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang datang karena itu untuk anak-anak kami langka sekali gitu, sangat berharga. Jadi setiap kesempatan akan kita usahakan untuk diambil kayak gitu. Oke. Dalam waktu dari 2015 terbentuk, itu udah formasi udah jelas tuh ya, vokalis Arya, keyboard Abi. Oh enggak Pak, tadinya sempat cari-cari, malah awal Abi itu di bass. Oh di bass. Di bass. Ervita berubah total. Jadi Ervita dulu di vokal, Arya di drum, dan Sinta di keyboard gitu. Sambil berjalan kita lihat sebetulnya Abi lebih cocok di keyboard karena dia ingetannya tuh kuat sekali gitu. Karena sering nge-lead kan untuk ngambil posisi lead. Nah, akhirnya kita coba pindah. Ervita yang sama sekali belum pernah latihan drum, kita kita motivasi. Untuk les drum. 2 bulan les drum dia udah langsung bisa ngiringin Pak. Oke. Jadi mungkin mereka ini punya memori yang kuat juga ya Bu Dewi ya? Iya. Untuk musik itu ternyata luar biasa ya anak-anak. Jadi untuk satu lagu itu sebelum latihan biasanya kita kasih nanti mau latihan lagu ini. Ketemu di studio tuh jadi Pak. Gitu ya. Jadi udah ada chemistry-nya udah terbentuk sendiri ya itu ya. Iya, dan mereka rata-rata telinganya peka ya. Jadi kalau ada temennya yang salah, langsung stop, nggak mau. Salah, kuncinya salah. Gitu. Ya kita yang bingung. Berarti auditorinya bagus sekali ya Bu ya, memori skill-nya, auditorinya itu ya secara tidak langsung. Iya, rata-rata. Koreksi ya tanda kutip ya. Iya, mereka bermusik dengan mengandalkan hearing sih Pak. Abi juga gitu. Oke. Wah luar biasa sekali. Nah, kita lagi sedikit flashback ya Bu Dewi ya. Mungkin kan Abisan juga sudah mungkin udah hitungannya kita bilang dewasa ya. Sama seperti Diego. Nah, waktu boleh sedikit cerita nggak Bu Dewi? Waktu dulu pertama kali Ibu tahu Abi itu terdiagnosa autism itu bagaimana kalau boleh sedikit cerita? Karena zaman dulu tuh mungkin masih tanda kutip masih nggak banyak juga ya informasi si Bu Dewi ya. Boleh di-sharing Bu Dewi? Ya, aduh panjang itu ya Pak ceritanya. Jadi sebetulnya bayinya biasa. Saya nggak melihat satu hal yang aneh. Tapi begitu mulai jalan itu kelihatan banget kalau dia sangat hiperaktif, nggak bisa diem, nggak bisa jalan Pak, lari, bukan jalan ya. Jadi lari terus. Nah, mulai kelihatan ciri-ciri yang yang aneh gitu menurut saya karena dia nggak punya rasa sakit ya, ambang batas rasa sakitnya Abi itu berbeda dari anak lain atau dari kita bahkan. Jadi kakinya luka dia cuek aja. Dulu kami tinggal di Kalimantan Pak. Jadi setiap 2 hari sekali gantian mati lampu zaman itu ya. Jadi kita pasang lilin tuh dikejar terus Pak. Jadi saya taruh di atas, dia tarik kursi gitu. Dia tarik kursi mau dipegang. Akhirnya saya pikir aduh saya capek harus ngeliatin dia, saya taruh aja di meja. Bayangan saya kalau dia kena lilin, dia akan berhenti gitu kan, panas ya. Ternyata enggak, dia nggak rasa, cuek aja kena lilin. Melepuh ya begitu ya? Iya Pak, kan itu panas ya. Saya pikir saya mau dia kapok gitu, ternyata enggak. Nah itulah mulai hal-hal yang aneh menurut saya. Sampai umur 2 tahun akhirnya saya bawa ke Jakarta dengan minta surat
surat rujukan dari dokter di sana. Saya bilang saya bingung. Menurut feeling saya ini ada sesuatu yang salah gitu, ada sesuatu yang aneh karena dia dipanggil nggak dengar, tapi suara TV dia lari dari luar gitu. Berarti dia dengar, tapi kenapa kalau kita sebagai orang tua nggak ada kontak sama sekali gitu. Ya itu Pak, akhirnya saya bawa ke Jakarta, dia dapat diagnosa autisnya itu umur 2 tahun 8 bulan. Meskipun dalam perjalanannya mencari diagnosa itu saya sempat ketemu beberapa orang dan kata-kata autis juga sempat disebut dalam perjalanan itu, tetap aja saat ketemu psikiater dan dapat ya vonis gitu ya, autis gitu, tetap aja shock gitu, tetap aja apa ya Pak, saya lewatin semua lah, dari denial, dari anger, dari saling menyalahkan gitu, kamu kali. Ya, hal seperti itu ya Bu Dewi ya. Iya Pak, jadi dia sampai marah gitu, sampai akhirnya saya pikir, sampai pada satu titik bahwa saya nggak bisa begini terus. Ini mau gimana pun ini anak saya. Saya nggak bisa lari dari itu gitu. Setelah itu saya menyadari bahwa ini tanggung jawab saya mulai ke dalam diri saya. Jadi saya coba belajar kayak meditasi. Tapi untuk nguatin diri saya sih Pak. Dari ibu dulu ya, dari mulainya. Iya, karena bonding saya dan dia rasanya kuat banget gitu. Jadi kalau saya sedih, dia juga sedih. Kalau saya kesel, dia juga uring-uringan gitu. Jadi saya pikir ini kok gini ya? Kenapa ya? Kayak ikatan batin itu kok kuat sekali gitu. Akhirnya saya pikir saya harus tenangin diri. Saya sampai belajar di beberapa guru meditasi Pak. Oke. Karena saya pikir saya yang harus tenang. Kalau saya nggak tenang, saya juga nggak bisa bantu dia gitu. Iya, oke. Gitu sih Pak. Oke, jadi itu terima kasih ya, tepuk tangan nih untuk Bu Dewi nih, luar biasa sekali nih. Oke, jadi memang harus dimulai yang dikuatkan itu dirinya ibu dulu ya. Prinsip itu. Iya, karena kunci dari kita sebagai orang tua itu kuncinya ada di ibu sih ya Pak. Motornya itu di ibu itu. Oke. Jadi memang ada masih bonding, pasti ada Bu ya, ikatan emosi, semua itu masih pengaruh sekali berdasarkan pengalaman ibu. Iya. Yang saya rasakan seperti itu Pak Tommy. Oke, jadi pas di Jakarta itu makanya Ibu saya dengarkan ada buka tempat terapi ya Wila Kertia itu ya. Tempat terapi pertama di daerah, bukan pertama sih, kalau di Bintaro dulu awal tahun 2000-an ya Bu Dewi ya? Iya, 2001 itu dulu, 2001. Itu masih jarang sekali ya. Itu sangat, kenapa tuh rencana, apa tujuannya apa tuh Bu? Sebetulnya sih karena Abi saat itu sudah mulai sekolah ya Pak, sudah mulai, karena seperti Bu Sandra juga, masalah banget zaman dulu cari sekolah gitu. Abi tuh dikeluarin dari TK Pak, bayangin TK aja ngeluarin gitu. Iya. TK aja ngeluarin, padahal saya cuma mau anak saya cuma main-main aja gitu. Ya teman ya gitu ya. Iya. Melihat contoh, bukan berteman juga, enggak, karena kan dia autistik sulit ya Pak berteman. Melihat contoh dari temannya aja, itu aja kok susah gitu. Jadi Abi tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah, dari TK-nya, karena saya pikir dia belum siap untuk ke SD. Jadi saya ke pemilik sekolah, saya minta boleh nggak Abi ngulang lagi TK-nya. Ternyata dikeluarin Pak. Nah untuk masuk lagi ke satu TK itu kan sulit sekali. Akhirnya yang dapat waktu itu SD. Jadi saya cuma punya persiapan waktu beberapa bulan aja untuk nyiapin dia ke SD. Waduh itu kelabakan. Dan TK dan SD kan sangat berbeda ya. Dia klasikal, harus ngelihat koordinasi mata tangan, yang dia sudah harus lebih ngikutin aturan gitu. Nah, saat itu saya butuh teman untuk Abi. Jadi kayak kita bikin sekolah
dengan beberapa teman, ngajarin aturannya, ngajarin bermain, banyak sekali PR-nya. Kebetulan teman-teman daerah di Bintaro juga kesulitan mencari tempat. Nah, terapis Abi yang datang ke rumah bilang, ayolah Bu, udah kita bikin aja sendiri gitu. Sebenarnya lebih untuk ke sosialisasi sih, Pak. Iya. Sekaligus membantu yang lain juga pastinya, Bu ya. Jadi ada tempat. Jadi ada kan tempat, ya. Saya dulu tuh bukannya sok tahu ya. Jadi saya juga dulu tuh ngajar anak lain untuk play terapi. Play terapi ya. Karena sebetulnya bukan saya mau, jadi ibu-ibunya, Abi kok bisa main gini? Ayo dong coba. Zaman dulu kan susah ya Pak terapis ya. Iya. Nah awal-awal dulu kan waktu pertama-tama ikut seminar-seminar itu zaman dulu mereka gantian, ibu gantian megang anak lain gitu kan. Jadi satu ibu megang anak teman, nah anak saya dipegang teman, karena saya juga pengen tahu seperti apa sih autis yang lain gitu. Jadi apa yang anak autis lain bisa, itu saya coba ke Abi. Itu sih dulu Pak. Pokoknya learning by doing Bu ya, dicoba semuanya, ya pastinya tuh oke. Dan sekarang ini Abi sangat terbentuk nih kemandiriannya. Saya pikir juga sendiri kemarin tuh saya sempat kalau Ibu Dewi sampaikan kan kalau pernah pesan McD itu tinggal jalan ngambil Bu ya, terakhir kemarin tuh ya pas ada pandemi itu ya. Berarti sudah mandiri sekali ya Bu ya. Udah bisa udah. Nah, itu pasti Ibu Dewi mengalami masa surut tuh. Kira-kira bisa di-sharing nggak Bu? Kira-kira dengan orang tua itu bagaimana tuh sampai ke level kemandirian ini nih si Abinya, seorang Abi Bu. Ya pasti ya Pak ya. Jadi pasang surutnya sih luar biasa, bukan pasang surut lagi, tapi fluktuatifnya tuh udah seperti naik turunnya itu udah. Iya. Ya seperti anak-anak spesial lainnya lah ya Pak. Jadi kemandirian kan memang yang paling kita untuk saya yang paling saya kejar gitu. Jadi kemandirian menurut saya yang saya kejar adalah dia bisa nantinya dia akan bisa hidup sendiri di rumah gitu. Betul. Bisa gimana dia menjaga dirinya, gimana dia mengelola dirinya, kegiatan dia tinggal di rumah. Karena kan saya nggak mungkin naruh dia di kakaknya misalnya. Yang saya harapin mungkin orang tinggal supervisi aja. Itu sih sebenarnya yang saya kejar Pak. Nah pasang surutnya ya pasti ya seperti yang kayak tadi mencari sekolah tuh banget untuk kami para orang tua dari SD, SMP itu perjuangan yang penuh air mata. Iya. Nah setelah itu ke pubertas Pak, ke pubertas yang di sana dia juga jadi mengalami bullying, di sana dia juga mengalami kayak pergolakan dalam dirinya sendiri gitu. Anak reguler aja sulit gitu ya, gimana dengan anak-anak ini gitu. Yang tadinya dia nggak pernah marah di luar, Abi tuh lumayan bisa ngejaga gitu ya. Di rumah sih tantrumnya bisa-bisa gitu, tapi kalau di luar biasanya dia akan entah ya seperti dia ngejaga gitu. Itu dia bisa kelepasan juga. Dia kepengen seperti anak lain, hilang tuh berkali-kali Pak. Hilang dari rumah karena dia pengen hilang Bu ya. Iya. Dia sih nggak merasa hilang, saya yang kehilangan. Pergi tanpa izin gitu maksud Ibu ya? Iya, jadi dia tuh pengen dia hobinya dua Pak. Selain musik dia sukanya IT, komputer. Nah, dia suka mencoba internet. Punya hobi itu nyoba warnet. Zaman dulu kan banyak warnet. Nah, ada warnet dekat rumah. Jadi saya kasih reward dia. Oke, kalau kamu hari ini kamu boleh ke warnet. Nah, warnet itu udah saya telepon duluan, saya ke sana duluan, dia nggak tahu, saya ke sana, saya kenalan sama mbaknya, saya bilang nih anak saya begini, nanti saya kasih uang segini, dia boleh jajan gitu.
setiap dia mau pergi, saya bilang boleh kamu nanti boleh ke warnet. Wah dia seneng Pak, karena kan mama nggak ikut ya. sendirian gitu kan, dia jalan sendiri ke depan di pinggir jalan. Tapi kamu ke sana aja ya, iya gitu. Begitu dia berangkat, saya telepon si petugas warnetnya, Mbak Abi ke sana ya, dia bawa uang segini, mainnya sejam atau 2 jam gitu. Habis itu suruh pulang ya Mbak. Saking udah keseringan, saya lupa Pak. Dia udah pergi, udah setengah jam, saya baru ingat, oh iya, saya belum telepon mbaknya. Mbak, Abi ke sana Mbak? Enggak Bu. Hah, kemana Mbak? Enggak datang ke sini. Nah ternyata dia nyoba warnet. Oh, nyoba warnet yang lain, lebih jauh dikit ya Bu ya? Lebih jauh, sampai yang dia harus naik taksi. Naik taksi. Aduh. Pulangnya atau berangkatnya? Perginya naik taksi. Perginya sampai terakhir itu dia pulang sekolah sendiri naik taksi. Sekolahnya di Kebayoran Baru, saya di Bintaro sektor 9. Iya. Sendiri, tapi udah mengerti bicara dengan supir taksinya atau dia mengerti arah rute pulang gitu, bagaimana Bu? Nah itu tuh ya Pak, saya juga amazed juga sih. Jadi flashback lagi, kenapa saya nyalahin diri saya gitu ya, sebagai ibu pastilah nyalahin diri sendiri. Kok saya bisa kecolongan gitu. Tapi saya ingat lagi, ternyata dia 3 hari sebelum dia eksekusi pergi naik taksi, dia baca map Pak di mobil. Ada buku peta Jakarta itu, dia perhatikan terus tiap hari. Sampai hari ketiga, saya sampai sekolah, kebetulan sekolah itu sedang ada acara di depan sekolah, jadi saya nggak bisa parkir dekat, saya parkir agak jauh. Begitu bel, saya udah nungguin nih, kemana nih anak, kok nggak keluar-keluar, saya cari ke dalam. Ternyata begitu bel, dia udah langsung hilang. Nah, singkat cerita setengah jam, tapi sebagai ibu lagi ya Pak ya, sebagai ibu lagi, saya kira-kira bisa memprediksi ini kira-kira kemana nih. Jadi saya telepon 2 tempat yang jadi prediksi saya. Oh, kira-kira intuisi ya Bu? kemana. Intuisi, iya. Ternyata betul, saya bilang, tolong tahan Pak. Dia ke warnet lagi Pak. Tolong tahan Pak, jangan dikasih pulang. Lagian memang dia nggak punya uang. Baru saya interogasi. Ternyata dia itu bawa uang. Dompet kan saya nggak kasih bawa Pak. Saya nggak kasih bawa dompet. Ternyata dikasih uang sama neneknya, ditaruh di kantong 50.000. Jadi dia ngikutin map itu dari sekolahnya di Kebayoran Baru, dia lewat Radio Dalam, Pondok Indah, Pasar Gintung, Kampung Bulak. Jadi dia ngikutin rute di map itu. Jadi dia punya photographic memory bagus ya Bu berarti ya dengan baca itu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Besok saya kesini nih katanya gitu ya. Oh saya terus besoknya udah langsung Pak pakai buku perjanjian, setiap kamu kemana nih tanda tangan dulu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah itu waktu pengalaman. Nah ini Bu, waktu kita ngeband itu ya pasti ada suatu momentum yang gimana itu yang mengharukan atau membahagiakan tuh. Kira-kira apa Bu yang kira-kira apa, karena kan Abi ini sudah menjadi suatu, kalau saya bilang itu udah menjadi ambasador ya, duta besar untuk kita semua nih, udah sampai ke Hong Kong dan gimana, dan perjalanan musiknya itu tadi Bu sedikit menyinggung itu tidaklah memudah untuk membuat formasi itu. Pasti ada sekitar suatu pengalaman yang mengharukan, yang sampai di samping tadi yang hilang tadi Bu ya, mungkin ada pengalaman yang kira-kira apa nih Bu, sebagai ketika sudah tahu menemukan bakat seorang Abi yang di bermain band ini yang mengharukan, apa dari sisi apresiasi masyarakat atau bagaimana, oh Abi sebenarnya punya bakat, kira-kira gimana Bu Dewi? Sebetulnya Abi itu tampil, saya sih nggak melihat dari sisi penghargaan dari orang lain ya Pak ya. Yeah. Jadi dari awal pun dia tampil sebetulnya buat saya mencari kesempatan untuk dia. Karena pertama kali dia tampil dulu yang di tempat yang apa ya, mendapat penghargaan, mendapat applause dari penonton.
itu saya nggak bisa lupa sinar matanya. Jadi pertama kali dia tampil dulu, gimana binar-binar matanya saat orang tepuk tangan buat dia. Itu yang bikin saya nangis, Pak. Jadi dia apa ya? Dia autis. Terus dia bisa bangga sama dirinya. Buat saya itu yang nggak terbayar gitu. Dan saat itu yang menurut saya jadi memotivasi dia. Jadi dulu Abi main keyboard, setelah itu dia minta sendiri belajar drum, dan dia mencoba saksofon, sekarang dia main gitar. Jadi semuanya itu datang dari dirinya sih, Pak. Buat saya motivasi itu yang paling penting untuk dia. Jadi dari semua penampilan itu yang saya harapin itu balik ke dirinya sendiri. Gimana dia menghargai dirinya, gimana dia bisa bangga sama dirinya, gimana dia memacu dirinya sendiri untuk belajar hal yang lain lagi. Kesempatan untuk merasa sukses buat saya itu yang bukan merasa sukses seperti ini ya Pak ya. Maksud saya itu merasa sukses dalam dirinya gitu. Dia merasa dihargai. Buat saya itu yang paling penting Pak. Priceless itu ya, sangat berharga sekali Bu ya. Apalagi pas Ibu sempat cerita nih, matanya berbinar-binar tuh otomatis by system dia termotivasi sendiri untuk belajar satu hal baru lagi Bu ya. Iya Pak, sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya nggak bisa lupa raut matanya, gimana dia di panggung ngelihat orang tepuk tangan buat dia. Justru itu yang bikin saya nangis sih Pak. Pasti, waduh, luar biasa sekali itu ya. Jadi dengan hal itu termotivasi belajar saksofon, gitar. Jadi itu dari dirinya sendiri udah ketemu buat Ibu Dewi ya, udah ketemu sendiri. Ditapa Ibu Dewi tambah terlalu intervensi lagi tuh berarti ya. Untuk musik saya nggak, kami nggak ada yang bisa musik Pak di rumah. Oh gitu, oke. Nah saya juga nggak tahu dari mana dia yang bisa, telinganya bagus, Mas. Menurut guru musiknya lagi dia perfect apa? Pitch ya. Jadi dia bisa ketukannya menebak. Itu ya. Nadanya itu benar-benar. Mungkin itu ya Pak, kelebihan dari anak-anak spesial ini. Jadi ini bagaimana kalau gitu dari Bu Dewi itu semacam kayak apa ya, pesan gitu ke orang tua yang lain, dalam mungkin di audiens ini masih banyak sekali orang tua yang masih belum ketemu nih minat dan bakat anaknya. Kira-kira ada semacam kayak yang bisa di-sharing ya, bukan mengajarin Ibu Dewi ya, yang kira-kira dengan pengalaman Ibu Dewi sendiri ini yang memang anak hilang, kemudian juga mati lampu tiap 2 hari sekali, itu kan hal yang luar biasa ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu Dewi bisa sharing untuk orang tua di sini nih? Ya, menurut saya sih sebagai orang tua seperti apa yang saya lakukan ya, ini yang cocok buat Abi gitu. Identifikasi ketertarikan anak yang pertama ya Pak. Siapa dia tertarik gitu ya. Setelah itu kita kasih pengalaman sebanyak-banyaknya dari apa yang dia tertarik itu. Jadi dulu Abi juga senangnya denger musik, denger lagu. Jadi setiap makan untuk kontak mata tuh Pak pakai lagu kan. Jadi saya taruh gini supaya dia ngelihat ke mata karena kontak matanya hampir nggak ada. Iya. Nah, satu titik yang jadi memotivasi saya adalah dia mencoba pakai lagu untuk berkomunikasi. Jadi Abi tuh nggak ngomong sampai umur 4 tuh nggak ada suara Pak. Tapi dia mencoba berkomunikasi sama saya dan sama gurunya pakai lagu. Jadi gurunya datang, dia nggak mau belajar, tasnya diambilin, dikasih ke gurunya, ditarik ke pintu. Dia senandung lagu Gelang Sipatu Gelang Pak, umur 4 tahun. Buat saya itu salah satu cara dia berkomunikasi dengan memanfaatkan lagu kan. Iya. Jadi
itu yang buat saya terus aja akhirnya, saya malah saya ajarin untuk ngikutin irama, ngikutin ketukan, seperti itu. Nah, yang satu adalah identifikasi ketertarikan anak. Setelah itu ya kita harus coba ya Pak, kita harus kasih pengalaman sebanyak-banyaknya. Eksplorasi ya Bu ya. Iya Pak. Nah, yang paling penting lagi jangan cepat menyerah gitu. Kadang-kadang orang tua 2 bulan, udah nggak tertarik dia gitu. Abi dulu belajar musik dari umur 4 tahun. Ibu saya pun sempat kesal gitu sama saya. Gimana sih kamu? Saya sempat pergi, ibu saya yang nungguin gitu. Itu anak tuh nggak tertarik loh, gurunya main sendiri, dia malah tiduran di kamar katanya. Saya bilang, Bu, nggak apa-apa, dia dengar, saya bilang gitu. Telinganya yang lagi les, bukan tangannya, bukan badannya. Oh itu yang maksud Ibu identifikasi itu juga ya, anak tuh kita tahu anaknya kekuatannya di auditori apa di visual seperti itu ya Bu ya. Iya sih Pak, karena dia suka lagu kan. Iya. Terus ibu saya bilang, iya sih katanya, kayaknya dia nggak ngedengerin gurunya les, dia cuek katanya, gurunya main aja sendiri. Tapi udah gurunya mau pulang, gurunya digeser, dia main lagu yang baru diajarin. Saya bilang, iya dia memang begitu, saya bilang gitu. Jadi ya itu ya Pak, jangan cepat menyerah, terus menghargai setiap usaha anak gitu. Rasanya itu sih Pak. Oke. Paling penting harus kitanya yang apa ya? Bisa terima. Bisa terima, oke, itu ya. Berdamai dengan diri sendiri dulu ya. Iya, bisa terima, oke. Waduh, luar biasa sekali ya dari Bu Dewi, Bu Sandra, ini sudah banyak sekali pertanyaannya nih, list-listnya. Kita harus jawab satu-satu nih. Oke, kita mulai dulu ya pertanyaan. Oke, terima kasih ya Bu Dewi ya. Kita mulai dengan pertanyaannya ya. Saya lihat dulu nih. Oh, kita mulai dulu. Mungkin bisa kita baca bersama. Oke. Selamat malam Pak Tommy dari Intan. Oh ya, oke Intan, selamat malam juga. Halo Intan. Intan rajin banget. Selalu ada setiap acara DPK. Oke, yang mungkin kita mulai dengan agak scroll saya taruh sekali dulu ya. Nah, ini dari Ibu Ida Purba. Ini untuk Bu Dewi kayaknya. Bagaimana nih kalau mau join ke AM Star Band? Apakah masih bisa bergabung? Bagaimana tuh Bu? Aku ada yang mau menjadi. Kalau saya tahu nih Ibu Ida nih anaknya Tia Fania suka menyanyi dari ya. Kira-kira bagaimana Bu? Yang kira-kira AM Star Band itu harus ada audisi dulu atau bagaimana? Kalau band kayaknya susah ya karena kan terbatas jumlahnya. Tapi kalau mau coba ikut latihan bareng ya kita sih terbuka banget ya. Jadi di hari-hari latihan soalnya anak-anak rutin latihan. Cuman sekarang mungkin 2 minggu sekali kita baru mau mulai lagi gitu. Kalau mau coba ikut bergabung latihan bareng ya dengan senang hati Bu Ida. Oke, Bu Ida itu jawabannya tuh dengan senang hati ikut latihan. Bikin band tandingan aja deh. Iya, betul. Oke. Itu ya Bu Ida ya. Nah, ini untuk Bu Sandra dan Bu Dewi. Apakah dengan melukis ataupun bermain dari Pak Suwanto ya dengan alat musik memberikan dampak positif yang besar dalam keterampilan motorik dan kesehatan mental anak-anak? Ibu, terima kasih. Mungkin dari Bu Sandra dulu nih yang melukis. Apakah ada dampak positif dari tadi sempat main motor tadi ya motorik ya? Iya. Untuk kesehatan mental nih, apalagi masa pandemi ini. Kira-kira dari Bu Sandra dulu bagaimana nih? Berpengaruh nggak dengan untuk Diego? Iya Pak. Jadi ya di samping tadi saya info mengenai motorik itu juga melukis itu jadinya fokus. Kemudian dia juga jadi tersalurkan ya dengan melukis. Dia jadi ya teredam lah ya mungkin stres ya seperti kita pada umumnya mungkin karena sering di rumah jadi mungkin ya stres, bosan. Nah, itu kan tersalurkan melalui melukis. Gitu, ya. Lebih tenang jadinya.
dengan melukis. Oke, lebih tenang dengan Ya. motorik bagaimana Bu? Motoriknya itu dengan Ya, cara motoriknya juga kan karena kan bergerak ini tangannya, memegang palet, memutar, berdiri, nanti kadang dia lihat kurang cocok sambil duduk. Nah, itu kan pengaruh juga tuh, Pak, untuk motoriknya. emosi juga ya Bu Sandra ya. Emosi juga, Pak. Emosi Jadi tersalurkan dia lebih, ya. iya, jadi bosan apa mungkin ya suntuk. Nah, itu kan tersalurkan dengan melukis. Ya, banyak sekali ininya. Banyak hal yang positif dampak ya, Bu Sandra, positifnya, ya. Oke. Kalau dari Bu Dewi bagaimana? Untuk kesehatan mental dengan bermusik, Abi bagaimana tuh? Motoriknya sih Pak. Dulu itu Abi nggak bisa gerakin jari Pak. Dia cuma bisa gini, jempol. Terus waktu SD belajar berhitung, dia nggak bisa menghitung pakai jari. Jadi dia bikin lidi untuk belajar berhitung. Nah, sebetulnya main keyboard itu dulu cara saya untuk melenturkan jarinya. Jadi di keyboardnya saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Di jarinya juga saya kasih angka supaya dia menyentuh angka 1 dengan angka 1. Jadi di jempol angka 1, di touch angka 1. Nah, Abi mencoba menggerakkan supaya dia bisa menggerakkan masing-masing jarinya dengan suara itu tadi, karena Abi seneng sekali sesuatu yang diketuk bisa bunyi gitu. Jadi dulu latihan motoriknya dengan itu. Nah, sekarang ternyata jarinya sangat terampil. Ya. Tulisannya pun jadi membaik. Kalau untuk emosi udah pasti ya Pak. Jadi ada saatnya yang dia waktu pubertas kemarin yang emosinya naik turun banget. Itu kita kasih lagunya selalu lagu yang tenang gitu. Oke. Jadi itu secara holistik ya, keseluruhan ya, dari emosinya, motoriknya, kesehatan mentalnya juga, rasa senang ya, apalagi sudah menghasilkan seperti kayak apresiasi, confidence dan segala itu semuanya tertentu ya. Tapi untuk di level itu perjuangannya ini ya Bu ya. Iya Pak. Prosesnya itu. Jadi mungkin tadi kunci dari Bu Dewi tadi itu jangan putus asa dan jangan menyerah ya. Itu dengan Bu Sandra juga ya. Berdoa, bersyukur dan sebagainya ya Bu ya. Oke. Nih ada selanjutnya bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di rural area di mana fasilitas sekolah atau maupun komunitas untuk mendukung minat dan atau potensi dari ABK mungkin sulit ditemukan. Oke, ini si Pak Suwantonya boleh bisa open cam-nya sama itunya, rural area-nya di daerah mana Pak Suwanto? Silakan Pak Suwanto. Dibuka kameranya, kemudian suaranya. Selamat malam Pak Suwanto. Karena kita pengen tahu nih rural area-nya. Di Kalimantan, Pak. Di Kalimantan. Waduh. Jauh juga ya di Kalimantan ya. Mungkin pasti ada komunitas ya, komunitas terdekat ya pastinya ya. Biasanya kalau di Kalimantan itu area Indonesia Timur ya budaya, mungkin dengan kita hubungin orang-orang di daerah Makassar yang banyak yang mungkin sudah yang lebih dekat, atau di Kalimantan itu di Balikpapan ya biasanya. Balikpapan itu bisa. Ya, di Kalimantan sekarang udah banyak juga kok komunitas-komunitas ya. Di Balikpapan apalagi, Balikpapan kan kota besar. Oke, pasti cari komunitas di terdekat ya. Kalau Jakarta cukup jauh ya. Itu memang potensi memang sulit ditemukan ya, itu ya mungkin harus cari komunitas terdekat ya. Oke, sebetulnya sih Pak Tommy, kalau untuk anak-anak kan anak autis ya. Kunci terapi untuk mereka itu kan di orang tua ya, home base ya. Home base juga bisa. Sekarang banyak sekali ya di googling kurikulum untuk terapi awal itu banyak sekali yang bisa didapat gitu. Jadi, orang tua juga video-video yang yang dari YouTube ya, tutorial gitu ya. Bisa kita pelajari. Kalau dulu kan informasi sekali nggak ada ya Bu Sandra. Kita harus
dari seminar ke seminar kalau saya dulu. Kalau sekarang Ya. empati juga kan bikin ya Pak, video-video. Ya, itu semua bisa dipelajari dan bisa kita lakukan sendiri. Saya pun juga dulu Abi karena keterbatasan biaya juga nggak bisa terapi yang 8 jam sehari di luar gitu kan. Bisa berapa saya sehari. Jadi selebihnya ya saya dan kakaknya gitu. Hanya satu dengan terapis, kan dengan 3 orang cukup ya. Jadi saya dan kakaknya, satu terapis gitu. Sebetulnya sih nggak harus, nggak yang dibilang mahal juga enggak, cuman usaha kita seperti apa, kemauan kita sebagai orang tua untuk ngebantu anak. Iya. Apalagi benar kata Ibu Dewi sampaikan, sekarang apapun tinggal ketukang jari aja ya, cari video tutorial gitu. Iya, lebih gampang. Iya, betul. Iya, seperti itu ya Pak Suwanto ya. Oke. Kemudian dari Ibu Retmi, ya, apakah anak-anak Ibu itu menjalankan diet dan makanan diet khusus nggak? Makanannya juga atau bagaimana? Kira-kira berapa lama itu prosesnya? Mungkin kayak yang diet ini biasa ke autism ya, mungkin ada yang mungkin disampaikan diet khusus atau Abi dari sampai sekarang? Iya, dulu sih Abi juga lakukan ya. Saya lakukan juga untuk Abi karena zaman dulu semua serba kita mencari-cari info terus gitu. Jadi diet itu baru muncul saat Abi umur sekitar 5-6 tahun gitu. Ya saya coba juga, siapa sih yang nggak mau? Ya kalau diet aja bikin sembuh ya Pak. Iya. Masa nggak mau kita lakukan ya? apapun akan dilakukan gitu kan? Iya. Masa cuman diet aja saya nggak mau, ya saya coba juga gitu ke Abi, meskipun yang sempat sampai yang kayak orang sakau karena betul-betul saya stop kasein dan glutennya. Saya sempat alami juga, tapi saya nggak terlalu lama sih sampai karena itu kan beda-beda ya Pak, beda-beda kalau soal diet ini karena mohon maaf setiap orang beda. Ya beda, anaknya kan juga sangat individual. Nah kalau di Abi saya challenge setelah beberapa lama diet bersih betul-betul, saya coba makanan mana sih yang dia nggak kuat, makanan mana yang dia bisa gitu. Karena harapan saya kan normalisasi ya, dia akan belajar menggunakan uang, dia akan belajar juga belanja gitu. Gimana dia bisa menggunakan uangnya kalau makanan yang di luar juga terbatas, seperti itu sih. Iya. Jadi memang setiap anak punya karakteristik yang berbeda untuk disamakan ya. Oke, memang ada yang mungkin toleransinya ada yang mild, ada yang berat gitu ya. Nggak semua sama memang. Kalau Diego nggak ada diet khusus ya Bu Sandra ya? Ya, sebelumnya Diego tuh memang suka makan kan. Jadi ya itu yang harus kita atur Pak Tommy. Jadi kadang kalau dia suka dengan dia nggak ada pantangan makanan ya, tapi kalau dia suka makanan itu misalnya nasi goreng nih dia suka makan terus gitu. Jadi dia makan waktu masih kecil ya, dia makan akhirnya saya challenge gini, saya bilang ya udah oke, saya kasih makan. Oke, makan. Akhirnya sampai ya sepertinya jahat juga ya, media muntah. Nah, terus baru dari situ saya bilang makan secukupnya. Jadi dia merasakan ya kalau udah rasa kenyang jangan ditambah-tambah lagi, dan itu dan juga sampai sekarang kami juga mengatur. Jadi makan secukupnya, malam juga. Kalau malam jangan tambah gitu ya. Siang boleh nambah gitu, malam enggak. Dan ngemil itu juga justru dia tidak ada waktu ngemil gitu, hanya sore. Jadi sore waktu minum teh dia dengan biskuit apa yang dia suka itu pun secukupnya gitu. Kalau enggak badannya juga cenderung naik, jadi gemuk Pak. Apalagi kalau melukis duduk ya. Iya, melukis duduk. Nah kalau kebiasaan ini kan dari mereka ini kan
anak-anak Down syndrome seperti Diego ini kan ritual. Jadi apa yang biasa dia lakukan terus akan dia lakukan. Sama Bu. Iya kan? Jadi misalnya pagi, siang makannya banyak ya itu terus gitu. Nah kita yang harus ini, Pak Tommy kan waktu itu masih ingat yang kita sempat diskusi kan Bu, Pak Tommy juga sempat mengingatkan waktu masih sekolah, baru awal-awal sekolah kan. Iya. Kalau makan in between makan pagi dan lunch itu dia cukup roti saja kan gitu, jangan makanan yang berat ya, dessertnya. Nah itu yang terus kami lakukan sampai saat ini Pak. Oke. Kalau enggak gemuk banget. Polanya diatur ya Bu ya. Pola makannya diatur ya. Oke ya. Sampai akhirnya ya terpola seperti itu, dia jadi terbiasa. Oke. Abi juga diet Pak sekarang. Diet ya Bu ya. Mencoba diet karena terlalu gemuk. Oke. Tapi sekarang udah ngerti GoSend, GoFood gitu nggak Bu Abi? Oh iya, dia udah bisa pesan sendiri. Gimana? pakai GoPay, dia ngisi GoPay-nya sendiri. Oh gitu ya. Oh berarti udah kekinian juga ya. Iya. Diego juga Bu ya. Belum Dia Pak, pakai masih belum M-Banking ngerti Pak sekarang, ya. punya M-Banking. Punya M-Banking ya. Oh, oke. Ya. Oke. Ya wajar lah Bu. Iya, udah 27 ini Pak. Oh, oke. Ya. Ya udahlah, pasti udah waktunya ya. Iya, Oke. udah waktunya. Nah, ini dari Bu Retmi lagi nih. Berapa lama Abi dan Diego terapi? Dan mungkin dari Bu Dewi dulu nih. Kalau Abi mungkin sudah terakhir terapi udah usia berapa tuh Bu Dewi terakhir ya? Sekarang 27. 27. Abi itu kan sebetulnya lebih ke ini sih Pak, untuk komunikasi ya. Jadi teman ngobrol gitu dulu. Karena kan Abi komunikasinya sampai sekarang pun juga ya masih harus kita kita perbaiki terus gitu, kita encourage terus untuk mau ngomong lebih banyak gitu. Jadi untuk terapi autisnya itu kayaknya SMP ya Pak ya. Setelah itu lebih ke materi materi pelajaran sih ya. Sama dia kan suka IT juga. Jadi sempat waktu ikutin kompetisi IT. Nah, itu dari materinya IT tapi lebih ke untuk komunikasi gitu, Pak. Oke. Kalau Diego gimana Bu Sandra? Iya, dari kecil Pak, mulai dari motorik kasar terapinya. Itu terus kan sampai akhirnya sekolah di Gaya Pelita Kasih juga terapi terus ya. Terus sampai kemarin juga sama Pak ini kan. Pak Jo ya. Pak Jo Anas. Temannya Bu Dewi itu Pak Jo Anas. Iya, Pak Jo. Teman dekatnya Bu Dewi itu. Musuhnya Abi. Oke. Tapi Bu Dewi dengan Bu Sandra setuju nggak dengan punya bakat di melukis ini, kemudian di musik ini, Abi dengan Diego tuh sudah melakukan self terapi sendiri? Ya. Setuju Pak. Betul Bang. Sekarang Abi sangat menikmati sih Pak. Jadi saya udah nggak pernah ngatur jadwalnya lagi. Jadi dia udah kelola sendiri kapan dia perlu main keyboard, nanti dia setel YouTube, dia main gitar, nanti dia main saksofon sendiri. Buat saya itu lebih ke kayak dia menenangkan dirinya sambil mengeksplor banyak lagu-lagu gitu. Kalau saya udah nggak bisa ngikutin lagu-lagunya dia. Iya. Ya itu kan otomatis ya itu ya saya bilang tadi tuh. Dengan sendirinya dia ketemu tempat yang buat hatinya tenang, kemudian nggak cranky seperti itu ya Diego ya Bu ya. Iya, Diego juga gitu. Oke. Jadi 2 tahun pandemi ini saya bersyukur banget sih, Pak. Jadi dia mengelola waktunya itu. Saya hampir nggak kesulitan untuk ngisi waktu karena lebih banyak di rumah kan. Tapi dia mengelola sendiri kapan harus begini, kapan. Jadi sekarang tuh dia bikin jadwalnya tuh setiap hari Senin. Kita ada grup WhatsApp keluarga, dia akan taruh
ini kegiatan saya minggu ini gitu. Jadi Proposal kita ya. semua harus bilang oke gitu kan. Iya. Oke, harus oke tuh Bu Dewi ya. Oke. Kita semua harus jawab oke, kalau nggak di absen. Ini kok belum oke nih yang satu gitu. Oke ya. 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 Jadi memang sudah terprogram ya, dan satu hal yang positif ya itu mungkin salah satu kunci juga tuh ya, hidup tuh harus terprogram dan punya goal ya. Hari ini ngapain, dan itu apalagi masa pandemi itu mungkin bisa masukkan juga kita semua itu bangun tidur tuh udah tahu mau ngapain ya. Sampai seperti itu ya. Nah, itu mungkin salah satu mungkin tips untuk orang tua di sini ya, buat program, temukan bakat dan sebagainya. Wah, luar biasa ini. Waduh, senang banget hari ini saya nih tanggal 21 Januari 2022 ketemu Bu Sandra dengan Bu. Oke, karena pertanyaannya sudah mulai ini lagi, mungkin ada closing statement mungkin untuk orang tua dari mungkin bagaimana nih dari pengalaman dari Bu Sandra, dari Bu Dewi itu kira-kira bagaimana nih kira-kira yang perlu di-sharing nih macam closing statement-nya dari Bu. Kita mulai dari Bu Sandra dulu deh. Ya, seperti tadi sempat saya sudah informasikan ya, kayak menerima, mengeksplor, bersyukur seperti itu, dan terutama dalam masa-masa pandemi ini, jadi ya itu harus buatlah satu program supaya anak-anak kita ini tidak jenuh. Kita aja yang orang dewasa ya, itu banyak lama di rumah, itu kita aja merasa jenuh, terus mau bikin apa ya gitu, mau melakukan apa ya. Nah itu ya kita harus membuat program, dan mereka dalam kita membuat, kalau kita bisa diskusikan dengan mereka, kita bicara, oh ya abis ini seperti apa pengalaman saya dengan Diego ya, jadi ya habis ini Diego mau apa? Oh saya mau ini, dan akhirnya itu menjadi itu satu program yang terpola gitu. Jadi otomatis tanpa, kadang kita yang suka lupa, dianya yang malah ingat, oh ya saya harus ini, seperti kita after lunch saya harus habis makan saya harus melukis setiap hari seperti itu. Dan ya itulah, kita harus membuat program dan harus konsisten sebagai orang tua gitu. Jangan menekan, tapi ya dengan penuh kasih dan konsistennya itu yang penting supaya terpola gitu. Itu dampaknya buat saya ya luar biasa ya untuk anak-anak kita gitu. Jadi mereka jadi lebih teratur, jadi mungkin tidak stres, semua tersalurkan lah, misalnya sudah ketahuan bakatnya bisa tersalurkan lah, melukis, musik seperti Mas Abi seperti itu. Ya, jadi itu aja, membentuk suatu habit positif ya, positif betul. akan mempermudah di jangka panjangnya seperti itu ya Bu. Iya, betul Oke. Kalau dari Bu Dewi bagaimana Bu Dewi? Closing statement-nya? Ini ada yang tanya nih Pak, kayaknya kelewat ya. Boleh. Oh ya boleh, silakan Bu. Kalau boleh tahu film Amstar bisa dilihat di mana Bu? Karena saya pernah cari di YouTube hanya trailer. Iya, dari Bu Indrawati. Iya, maaf Bu, karena film Amstar dulu pernah ya diputar di XX1 tahun 2014. Itu selama hampir 1 minggu di beberapa kota diputar di XX1. Nah, setelah itu memang kita belum putar lagi. Biasanya sih dulu di kalangan terbatas, jadi di komunitas-komunitas gitu. Nah, sekarang kalau kita mau putar lagi, kita harus minta lagi ke produsernya. Sebetulnya bisa, cuman kesempatan itu kita belum ambil lagi untuk putar ulang gitu. Gitu. Nah, terus kalau closing statement saya dalam membersamai anak-anak ini, pengalaman saya bersama Abi adalah praise the best, ignore the bad gitu. Oh, ignore the bad. Jadi apa yang bagus yang saya kejar gitu, tapi bukan berarti saya abaikan sih Pak yang nggak baiknya, tapi kayak dulu orang autis tuh sembuh kalau udah bisa ngomong, ternyata kan enggak gitu, begitu bisa ngomong enggak juga selesai masalahnya gitu kan. Ada challenge baru ya Bu ya. Iya, jadi
lakukan apa yang bisa kita lakukan dari keadaan anak, apa yang baik yang dia tunjukkan, yaitu yang kita bantu terus. Lalu yang kedua adalah jangan pernah memberi batas pada kemampuan anak. Jadi kadang karena dia autis terus kita pikir dia nggak akan bisa begini, nggak akan bisa begitu gitu. Nah, ya kita nggak tahu apa yang ada di depan seperti itu. Saya dulu juga nggak pernah punya bayangan Abi bisa kuliah gitu ya, nggak pernah membayangkan Abi bisa bermain musik seperti sekarang gitu. Tapi saya hanya lakukan itu aja sih. Dan anak-anak kita akan bisa membuktikan dirinya, bisa berjuang untuk dirinya sendiri seperti itu. Oke, seperti gitu ya. Tadi ada ketinggalan juga nih, kayaknya ada kata Pak Suli nih. Pak Suli lagi raise hand. Mana Pak Sulinya nih, dalam nggak ngeliat nih Pak Suli. Pak Suli tadi ada itu raise hand, iya. Nah, itu dia tuh Pak Suli. Gimana Pak Suli? Pak Suli. Kayaknya backgroundnya di pulau mana nih? Itu kampung saya. Kalau mau ke kampung saya, itu kampung saya asli loh itu. Oh gitu. Oke, ya. banget Aduh, Bu Dewi, Bu Sandra luar biasa. Aduh, saya belajar banyak malam ini. Banyak hal yang baru yang saya dapatkan, luar biasa. Oke. Ya, saya angkat tangan tadi karena itu ada, saya mau tambahkan saja sih. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Oh, iya, karena saya sudah minum kopi ya, dijelas biasanya. Ya. Gini, pertanyaan Pak Suwanto dari Kalimantan tadi yang pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di luar itu? Menurut saya begini Pak Suwanto, saya sharing saja bahwa kalau Abi itu jago di musik, Diego jago di melukis, anak-anak yang lain mungkin jago di bidang yang lain. Jadi Bapak bisa cari bakat-bakat anak-anak di sekolah Bapak. Kira-kira apa ya? Kalau Bapak kesulitan misalnya explore bakat-bakat anak yang ada di sekolah Bapak, kami sangat terbuka sekali daya kita kasih itu. Kalau misalnya konsultasi dengan nomor-nomor yang tadi bisa. Kita sama-sama explore kira-kira apa nih? Karena tidak semua anak harus di musik, harus di melukis. Mungkin hal-hal lain kita bisa kembangkan di situ. Di daerah banyak alat-alat yang bisa dikembangkan di situ. Jadi jangan berkecil hati Pak bahwa kami tidak kekurangan alat. Mungkin Abi dengan peralatan musik yang tadi kami nggak ada di daerah. Ada hal lain yang bisa dilakukan Pak untuk itu. Jadi jangan teman-teman semuanya di daerah bahwa tidak semua anak harus kita arahkan ke musik. Tidak semua harus ke melukis misalnya. Tapi jangan-jangan dia jago di IT, komputer, cooking, memasak itu jago bikin kue misalnya. Banyak alat material yang bisa dibuat dengan kue misalnya. Nah, itu pesan saya buat Pak Suwanto dan teman-teman yang lain bahwa jangan berkecil hati bahwa kami kekurangan alat. Kalau kesulitan untuk deteksi bakat-bakat anak, dengan senang hati kami bisa berbagi apa yang bisa kami sharingkan. Itu ada nomor-nomor tadi di layar itu. Itulah kita nanti bisa diskusi. Kami sangat terbuka. Itu tujuannya kenapa webinar ini selalu ada, karena kami mau berbagi pengalaman, dan terutama yang malam ini kan orang tua yang luar biasa karena melewati masa-masa yang kalau kita dengar tadi ya Bu Sandra, Bu Dewi dengan perjuangannya yang mungkin jatuh bangun, orang mengatakan mungkin air mata bukan air lagi tapi mungkin darah ya. Itu dilewati itu. Jadi buat saya luar biasa itu sih saya tambahkan Pak Tommy, Bapak Ibu. Dan terakhir karena Intan tadi ini katanya mau lihat saya ini udah kebuka tuh. Intan ini murid saya 25 tahun yang lalu. Intan, kamu lihat Pak Suli kan 25 tahun yang lalu, belum tua kan Pak Suli? Ya, belum tua kan Pak Suli kelihatan? Masih cakep kan? Wih. Kumisnya masih sama ya, kumisnya ya Intannya. Ya, oke. Ada dikerjain tuh. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Itu Pak Kenapa Intan? Oke, Intan sang artis, ada yang mau disampaikan Intan? Intan bakatnya di mana Intan? Melukis atau menyanyi? Iya, menyanyi atau melukis Intan? Ya, lukisannya bagus.
Oh iya, nanti Pak Suli Terima beli ya kasih. lukisannya ya. Dari Pak Rio yang kita kasih Oh fotonya. gitu. Intan selalu hadir di acara webinar kita ya, emang selalu absen nomor Ya, 1 Intan nih. Ya, Ya Intan, makasih ya Intan selalu hadir Pancasila. di webinar ya. Oke, Pak Agus kayaknya raise hand, Pak Tommy. oh silakan Pak Pak Agus. Agus boleh dari Pak Agus Medan silakan. kayaknya. Pak Agus Ya, boleh. raise hand. Ya Pak Agus. Halo Pak Temannya Bu Agus. Dewi Oh, Pak kayaknya. Agus. Ya. Silakan Pak Agus. Ya, Masih di mute Pak, masih di mute. di mute. Suaranya Pak Agus. Oh my God. Suaranya Pak Agus. Suara Pak. Suaranya. Ya. Agus. Suaranya, Minta Pak. nih. Dah. Ya silakan Pak Agus. Ya. Selamat malam semua ya. Ya malam Pak Agus ya. Apa ya? Agus. Saya jadi kehabisan kata-kata jadinya. Iya, Karena iya. luar biasa ya Ibu, luar biasa malam hari ini. Saya sedikit agak terlambat tadi masuknya, jadi dengar pemaparan Bu Sandra, Bu Dewi ya luar biasa ya. Senior-senior saya ya mungkin ya. Anak saya sekarang umur 17 tahun, kelas 3 SMU. Jadi memang lebih ini ya, tahun ini dia akan lulus dan ya biasa ya, yang saya mungkin lebih ini adalah saya posisi di Medan gitu. Jadi pernah juga kita chatting-chattingan ya sama Bu Dewi gitu, cerita gimana ke depan gitu. Anak saya ini apakah akan kuliah atau skillnya gitu ya. Jadi belum kepikiran ya untuk kuliah ya. Masih belum apa ya, belum masih sebatas keinginan, belum kebutuhan gitu. Jadi yang ingin lebih kepada wadah ini saya lihat apa ya, saya belum begitu kenal kali ya dengan BPK ya, baru beberapa kali saya ikut webinarnya. Saya merasa jadi semacam ada apa ya, jadi semacam semangat baru bagi saya untuk next nanti kalau anak saya ini sudah lulus SMU, ini anak mau dikemanain gitu. Jadi ada gambaran gitu, karena di sini itu kurang ya saya lihat ya. Jadi saya agak takut-takut juga nih kalau mau les begini bisa nggak ya gitu, karena orang tidak semua memahami anak dengan ASD gitu, autis gitu ya. Karena kalau pernah satu masa ada saya tanya, saya pingin anak saya les di sini lah gitu, cuma anak saya ASD. Jadi kayaknya dia nengok saya langsung kayak mental saya jadi ini gitu. Jadi dia itu jadi kadang-kadang menjadi problem buat saya pribadi. Tapi dengan webinar malam hari ini saya merasa ada semangatnya, spirit yang baru buat saya untuk ternyata ibu-ibu yang luar biasa ini sudah melewati masa-masa itu, dan saya juga harus bisa gitu ya untuk anak saya. Thank you untuk semangatnya. Saya merasa sangat terberkati malam hari ini berjumpa dengan narasumber yang the best lah gitu. Terima kasih Pak Tommy, DPK, Bu Dewi dan Bu Sandra. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat Pak, sehat selalu. Oke. Kelihatannya malam yang indah nih Jumatnya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin ada dari Rio, mungkin terima kasih untuk Bu Dewi, Bu Sandra yang Jumat malam ini, dan juga yang lain juga yang ada di sini. Intan, artis penyanyi DPK ya. Sudah ada gitu ya. Oke, silakan Pak Rio untuk itunya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Rio. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari webinar dari Pelita Kasih Center. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Sandra dan Bu Dewi tentunya sudah meluangkan waktu untuk kita semua pada malam hari ini. Sama-sama kita diberikan semangat sebagai orang tua ya bagi buah hati kita. Tentunya juga untuk Pak Tommy sudah bridging untuk acara webinar hari ini sampai semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang semua sudah hadir di webinar pada malam hari ini.
Ya, saya review kembali bahwa untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk mau melihat hasil karya dari Diego ataupun mengenal lebih lanjut dengan Abi dari I'm Star Band, bisa kunjungi diegobarrel.com atau dari Instagramnya I'm Star Band di I'm_star_band ataupun cari di YouTube, banyak videonya mengenai I'm Star Band. Dan yang terakhir untuk Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai DPK Center, bisa hubungi kami lewat kontak dari yang sudah saya berikan di kolom chat. Dan terakhir, Bapak Ibu, seperti biasa untuk menutup webinar hari ini, saya ingin mengundang seluruh Bapak Ibu untuk open cam, karena kita akan melakukan sesi foto bareng. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil saya tunggu, mungkin saya ada pengumuman tambahan bahwa di minggu depan DPK Center akan menghadirkan kembali acara open house. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai fasilitas yang ada di DPK Center, entah itu programnya ataupun siapa di balik DPK Center itu, bisa kunjungi kami di acara open house minggu depan, hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang, Bapak Ibu. Silakan, nanti kami akan buka pendaftarannya melalui grup WhatsApp DPK Center. Oke, Bapak Ibu, jika sudah siap, saya akan ambil fotonya dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheese. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Sandra dan Bu Dewi, tentunya juga Pak Tommy, Pak Suli sudah menambahkan tadi, dan Bu Intan sudah ikut join juga. Terima kasih Pak Agus. Sekian dari kami, sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Rio, terima kasih Bu Intan, Pak Suli, Bu Dewi. Terima kasih Bu Lita, Pak Suli. Terima kasih. Ibu Sandra, dadah. Bu Lita, terima kasih Bu Lita, Pak Suli, Pak Rio, Pak Tommy, Pak Agus, jauh-jauh dari Terima Medan. kasih Bu Dewi. Bu Dewi, terima kasih ya. Bu Sandra, terima kasih banyak. Bu Sama-sama Bu Dewi. Lita. Salam untuk Abi ya. Nanti kita Bu Intan, terima kasih juga sudah selalu hadir ya. Ya, Pak Tommy, aku mau tanya boleh nggak? Boleh, tanya Ya. apa nih? Nanya Ini apa? Pak Agus nih. Iya, nanya apa nih? Nanya Pak Suli ya? Agus nih. Oh iya. Nanti kalau Ya, ada fotonya. acara lagi, nanti kita ketemu lagi ya Intan ya. Terima kasih Intan sebagai peserta setia kita ya. Iya dong. Hebat Baik, Intan, Intan. luar biasa. Apa Agus kan? Gak ketawa. Bagus tuh. Terima kasih Pak Agus Pak ya. Tommy, terima Salam kasih ya sehat. Pak Terima kasih, Bu Tommy. Rita. Sama-sama. Ya. Terima kasih Istirahat, semuanya. Bu Terima kasih ya Rita. Pak Tio. Bu Sandra, Bu Lita.